Meredanya ketegangan di jalur Gaza sebagai akibat dari gencatan senjata tidak berdampak hingga tepi barat. Pasukan Israel diberitakan melakukan serangan ke tepi barat. Israel berdalih serangan tersebut sebagai aksi kontra-terorisme untuk melawan pelaku teror. Serangan ini menjadi penguat dugaan adanya langkah Israel untuk melakukan aneksasi wilayah, terutama di tepi barat. Berbagai negara terus mendorong agar perdamaian total terjadi di tanah Palestina dan mendorong Israel untuk keluar dari kawasan tersebut. Di saat jalur Gaza relatif lengang, pergerakan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat memicu kekhawatiran baru. But the Israeli government seems to be using this hiatus in the fighting in Gaza to turn its attention to the West Bank and is beginning to pursue some of the same strategies there. Menurut pantauan PBB dan pemerintah Israel, sekitar 40.000 warga Palestina di tepi barat telah mengungsi setelah tank-tank Israel memasuki wilayah Jenin, Tulkarem, dan wilayah lainnya. What we are doing in what you call West Bank and we call Judea and Samaria is defending our security. It's military operations taking place there against terrorists and no other objectives but this one. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan tentara Israel akan bertahan di posisi sedikitnya selama setahun, sementara puluhan warga yang mengungsi dilarang kembali. Ini menguatkan kekhawatiran warga Palestina bahwa wilayah mereka tengah dianeksasi. It is possible that instead of sort of seeing a formal annexation, we instead will continue to see Israel engaging in this sort of creeping annexation, increased militarization, displacement of Palestinians from communities in the West Bank. You know, I've heard it described as, you know, mini Gazas, areas of the West Bank that are being leveled and destroyed and people displaced. Pemberitaan belakangan diramaikan dengan proposal Donald Trump untuk melakukan relokasi warga Gaza di tengah proses rekonstruksi. Bila Gaza berpenduduk sekitar 2 juta orang, maka tepi barat yang wilayahnya jauh lebih luas berpenduduk sekitar 3 juta orang. Presiden Trump telah mengatakan akan segera mengumumkan posisi pemerintahnya mengenai tepi barat. Di tengah desakan sebagian rekan separtainya dari Partai Republik. There's also been a push in the American foreign policy establishment to no longer refer to it as the West Bank, to call it Judea and Samaria, which even former President Clinton, which is fairly shocking to me given his role in the Oslo process, also used the words Judea and Samaria to refer to the West Bank. Menurut analis, masih ada jalur diplomasi yang bisa ditempuh negara-negara yang mendukung Palestina. So you continue working through the UN, you continue working with states that are willing to assist and willing to challenge. But you know, the biggest weapon that Palestinians have is to stay. Putusan Mahkamah Internasional pada 2024 mengatakan bahwa pendudukan Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur adalah ilegal. Sementara Presiden Trump saat pemerintahan pertamanya mencabut penyebutan permukiman Israel di tepi barat sebagai permukiman ilegal. Saat kembali menjabat untuk masa jabatan kedua, Trump mencabut sanksi yang diberikan pendahulunya Joe Biden atas pemukim Israel. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di BTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Bersama saya Ferdian Subianto dan seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan selamat beraktivitas.